Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah la khi'a wa la nakhtimul kalama. Kita akan menutup pembicaraan insyaallah bimas'alatin 'azimah muhimmah jidda, dengan masalah yang azimatin muhimmatin jidda, yang besar agung dan penting sekali. Tufhamu mimma taqaddama, masalah ini dipahami dari apa yang telah dijelaskan sebelum ini. Walakin nufridulah al-kalama, akan tetapi kita membicarakannya secara tersendiri. Nufrid tersendiri, kita membicarakannya secara tersendiri li'idhami sya'niha, karena besarnya permasalahan ini, walikathratil ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan dalam perkara ini. Ya, fanaqulu, maka kita katakan la khilafa anna tauhida, tidak ada perselisihan bahwasanya at-tauhid dalam pengertian apa? Tauhidul ibadah la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali, harus, tidak boleh tidak, harus terjadi, harus ada dengan hati, lisan dan amal. Fa in ikhtalla syai'un min hadza, maka kalau kosong sedikit pun dari perkara ini, lam yakunir rajulu muslima. Ikhtalla dari kata khala, khala yakhlu, khala yakhlu lazim, fi'il lazim. Ikhtalla ifta'ala, menjadi muta'addi. Ya, kalau kosong sebagian saja dari hada, dari perkara ini, umpamanya at-tauhid bil qalb wal lisan, tapi amal tidak ada. Umpamanya lam yakunir rajulu musliman, tidak dianggap seorang itu menjadi muslim. Amalannya tidak menunjukkan amalan tauhid. Dia punya keyakinan tauhid. Saya pernah dalam rangka jalan-jalan, mengenal masyarakat kita, masuk ke pelosok-pelosok, kita sengaja masuk ke daerah yang jauh dari kota, di Salatiga sana, waktu saya masih di Tengaran dulu. Masuk, ketemu satu kampung, di situ ada pondok. Pondok itu yang punya ialah seorang kiai yang sudah tua, sudah sepuh banget. Yang mimpin pondok itu mantunya. Terus dia punya anak-anak. Saya duduk sama kiainya yang sudah tua, sudah bongkok, sudah 80 tahun itu, sudah nggak bisa apa-apa. Itu ternyata dia itu dulu belajar di Mekah. Dia betul-betul
wahid. Dia keluarkan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah Jamaah. Setelah dia toleh-toleh, tidak ada mantunya, tidak ada anaknya, wah dia kok bicara bebas. Setelah tahu bahwa kita ini Ahlus Sunnah Jamaah, dengan senang hati dia bertemu tentang syirik, tentang bid'ah. Setelah selesai bicara, dia bilang, tapi nak, saya hanya meyakini saja, semoga Allah memaafkan saya. Saya tidak mampu untuk menyampaikan ini kepada yang lainnya. Bahkan anak-anak saya pun saya takut. Sebab mereka ketika saya tinggal dididik oleh kiai tetangga desa dengan Asy'ariyah. Saya tahu itu bid'ah. Nah, dengan Sufiyah. Nah, dan ketika saya balik mereka sudah besar. Saya tidak mampu lagi melawan mereka, sehingga saya tidak bicara masalah itu. Saya bicara masalah lain, dan saya terpaksa diam tentang pelajaran akidah yang diajarkan di pondok saya. Isinya ya bid'ah-bid'ah itu tadi, dan syirik-syirik Sufiyah. Jadi dia hanya meyakini saja dan mengucapkannya juga khusus kepada orang tertentu, tapi untuk beramal tidak. Ini keadaan, ya. Orang yang demikian ini wallahu alam, kalau dia tidak mau beramal itu karena takut, karena memang kecil hatinya, lemah imannya, kecil hatinya, nggak berani untuk perang, nggak berani untuk ngelawan musuh, ya, nggak berani untuk ngambil atau ngadepi resiko, akhirnya ikut arus. Lah kalau seperti ini, insya Allah orang yang demikian ini Ahlus Sunnah Jamaah, dan saya dengar orangnya telah meninggal dunia, rahimahullah wa ghafarahu. Ya dia tahu apa santri-santrinya dibawa oleh mantunya dan anak-anaknya untuk tur ke kuburan wali untuk minta barokah dan sebagainya. Nah, tapi dia diam saja, tidak ikut, cuman diam saja dan tidak menegur dan tidak menasihati karena takut itu tadi. Karena masalah takut. Lain perkara dengan orang yang tidak mau beramal dengan itu, tahawunan, meremehkan permasalahan itu, menganggap ada yang lebih penting dari itu, yaitu umpamanya dalam keadaan berpolitik, ada yang lebih penting dari itu, ya sudah, nggak usah diamalkan demi untuk persatuan dan kesatuan, demi untuk menjaga stabilitas partai atau stabilitas jabatan. Ini orang yang jelas-jelas tidak sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang demikian, walaupun dia yakin kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia ucapkan itu, tetapi tidak mau dia amalkan. Karena pertimbangannya tahawunan itu tadi, menganggap remeh, ya, seperti orang-orang Ikhwanul Muslimin ini, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena masalahnya bukan karena takut, tapi tahawunan, menganggap adanya yang lebih penting dari itu. Atau seperti orang Hizbut Tahrir, kan kita ini masih berjuang untuk mencapai khilafah Islamnya, jangan bicara masalah-masalah kayak gini, atau jangan kamu mengamalkan masalah-masalah yang kayak gini, nanti pecah umat ini. Kalau pecah tidak ada kekuatan untuk mencapai khilafah Islamnya. Nah, ini tahawunan, ya, menganggap remeh, menganggap ada yang lebih penting dari itu, padahal ini terpenting, ya. Orang yang masuk kubur ditanyai, apakah kamu memperjuangkan khilafah Islamnya atau tidak, dapat tanya gitu. Lah, yang ditanya ialah orang masuk kubur itu
tentang haknya Allah. Apakah kamu menunaikan hak Allah? Apakah kamu menunaikan haknya Rasul? Ya, apakah kamu menunaikan haknya agama Allah? Nah, itu yang terpenting. Dan seandainya orang itu keburu mati tapi sudah diajari hal itu, dia akan selamat. Walaupun khilafah Islamnya belum berdiri, ya Ibrahim. Walaupun khilafah Islamnya belum berdiri, walaupun negara Islam, apa istilah mereka, negara Islam Indonesia ini belum berdiri, tapi orang tersebut pulang ke alam barzakh dengan membawa tauhid dan ibadah, yaitu dalam bentuk qalban, apalagi lisanan dan amalan. Kalau gugur salah satunya, lam yakun ar-rajulu musliman. Fa in 'arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun ka Fir'aun wa Iblis wa amsalihima. Kalau dia itu ngerti tauhid, ya betul tauhid itu, ya betul Allah harus disembah satu-satunya, tidak boleh disekutukan dengan lainnya, walhasil tahu semuanya, tetapi tidak beramal dengan tauhid itu, maka dia itu adalah orang kafir yang mu'anid, yang menentang, seperti Fir'aun, Iblis dan yang semisal keduanya. Ya, nah, Allah musta'an. Wa hadha yaghlatu fihi katsirun minan nasi yaqulun, dan dalam perkara ini telah salah padanya banyak orang, banyak kaum muslimin. Mereka katakan hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haq. Mereka bilang, oh kalau ini benar memang tauhid ini, dan kami paham betul memang demikian, dan kami bersaksi bahwa ini memang benar. Walakin la naqdiru an naf'alahu, akan tetapi kami tidak mampu untuk menjalankannya. Wala yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum, tapi tidak boleh penduduk negeri kami, tidak memperbolehkan kami beramal dengan ini kecuali yang mencocoki mereka. Ghair dzalika minal adzar, dan lain-lainnya daripada alasan-alasan untuk tidak beramal. Walam yadril miskinu, akan tetapi si miskin ini tidak tahu. Al-miskin dalam bahasa Arab, kalau dikatakan al-miskin itu sebagai tahqir, penghinaan terhadap orang yang sedang dihinakan itu. Nah, anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa, bahwasanya mayoritas pimpinan-pimpinan kufur mereka itu tahu kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dari, dan mereka tidak meninggalkan kebenaran itu kecuali karena sesuatu daripada alasan-alasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ishtarau biayatillahi zamanan qalila, mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga murah. Zamanan qalila di sini dunia dan seisinya. Mereka menukar agama Allah, menghapus-hapus ayat-ayat Allah dengan dunia dan seisinya. Zamanan qalila, yaitu pada waktu peristiwa Ashabul Qarni yang sudah diceritakannya.
Waktu Romawi itu memaksakan kehendaknya Raja Romawi supaya orang-orang Nasara mau tunduk kepada agama Nasara. Caranya yaitu Injil dirubah-rubah ayatnya oleh para pendeta-pendeta itu, kemudian dicetak lagi, dalam artian ditulis lagi dalam manuskrip baru. Kemudian setelah itu dikumpulkan para pendeta-pendeta Nasara yang lainnya, pimpinan-pimpinannya, terus ditawarkan kepada mereka, apakah kalian mau menerima ini? Dengan ketentuan siapa yang menolaknya dibunuh, siapa yang menerimanya akan diberi berbagai hadiah-hadiah. Maka mayoritas pendeta-pendeta itu menerima kitab baru ini, kitab versi baru, Injil versi baru yang sudah dirubah-rubah, disesuaikan isinya dengan agama paganisme, agama penyembahan berhala orang-orang Romawi yang menyembah matahari dan sebagainya. Masuk di situ di dalam Injil itu. Istarau bi ayatillah tsamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah, dihapus-hapus itu yang tidak cocok orang Romawi, Raja Romawi padanya itu dihapus-hapus, diganti dengan ayat-ayat lain yang mencocoki kemauan hawa nafsu mereka. Terus setelah itu dikasih berbagai hadiah. Adapun ashabul qarn, pendeta-pendeta atau orang-orang Nasara yang masih istiqamah di atas tauhid, mereka tahu kalau mereka menolak itu akan dibunuh. Akhirnya mereka menuliskan Injil itu atau sebagian daripada Injil di kulit, kemudian digulung di kulit itu, kemudian dimasukkan ke tanduk qarn, ke tanduk, terus dikalungkan tanduk itu di lehernya dengan tali, tanduk yang isinya Injil yang benar itu tadi, ya. Terus setelah itu mereka menutupinya dengan jubah luar. Kalau orang Saudi istilahnya mislah, jubah luar kalau musim dingin itu. Sehingga tanduk itu nggak kelihatan. Tanduk itu pas bergelantungan di dada. Ketika mereka menghadap raja, ditanya oleh raja, raja membawa Injil yang versi baru itu tadi, yang sudah coret-coret. Kalian beriman dengan ini? Kata ashabul qarn, pendeta-pendeta yang masih istiqomah itu, sambil memegang dadanya yang di situ ada tanduk itu tadi, isinya Injil itu, kami beriman dengan ini. Begitu. Ini yang dimaksud pendeta itu tentunya yang dipegang itu tadi, tanduk yang berisi Injil yang asli itu. Sedangkan yang dipahami oleh Raja Romawi itu, ini yang dimaksud ini ialah Injil yang dipegang oleh raja itu, sehingga selamatlah mereka dari pemenggalan itu, dan disebarkan berita oleh raja bahwa pendeta fulan juga telah mengakui Injil ini. Fitnah terjadi, ya. Nah, begitulah ashabul qarn. Istilahnya ashabul qarn. Orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan, satu golongan yang masuk surga, yaitu ashabul qarn ini. Nah, yang selamat, ya, sampai meninggal dunia dan sampai punah mereka. Yang di zaman pemerintahan Umar ditemukan jasad Daniel, yang ditemukan waktu menduduki Persia, ditemukan jasad Daniel di situ. Di bagian kepalanya mayat itu sudah berusia ratusan tahun, ya, tapi masih utuh jasadnya,
ditemukan di bagian kepalanya itu Injil. Nah, itu diduga Daniel ini adalah termasuk ashabul qarn. Nah, wa ghair dzalika minal ayati ka qaulihi ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, dan lain-lainnya daripada ayat-ayat Quran yang semakna dengan itu, seperti firman Allah, ya'rifunahu, mereka ngerti tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka ngerti tentang anaknya sendiri, yakni sangat ngerti begitu, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Fa'in amala bitauhidi amalan zahira. Kemudian kasus lain, ada orang yang beramal dengan tauhid, dengan amalan zahir, wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbihi, tapi dia tidak paham tauhid dan tidak meyakininya dengan hatinya, bahwa munafik, yang demikian munafik, ya sekedar penampilan saja, beramal dengan tauhid padahal dia tidak meyakininya. Kalau tadi kafir mu'anid, kalau ini munafik. Wa huwa syarrun minal kafiril khalis, munafik ini lebih jahat daripada kafir yang murni. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, tempatnya di neraka itu darkil asfal, kerak yang paling bawah itu nyampenya 70 tahun kalau dilempar dari permukaan neraka itu. Jatuh begitu terus nyungsep pada mukanya begitu, ya, ke neraka itu. Dari neraka itu lubang begitu, lubang besar. Terus sampai 70 tahun baru nyampe fidarkil asfali minan nar. Ini tempatnya orang munafik. Orang kafir di atas itu. Menunjukkan apa? Munafik ini lebih jahat dan lebih berbahaya terhadap Islam. Munafik ini ya ahlul bid'ah itu. Ya. Ahlul bid'ah itu ya munafik itu. Ya. Ini fidarkil asfali minan nar. Menampakkan keislaman tetapi benci kepada Islam seluruhnya, atau benci kepada sebagiannya. Benci kepada sebagian, benci kepada hadis-hadis yang tidak mencocoki bid'ahnya, hawa nafsunya. Benci kepada ayat-ayat yang tidak mencocoki bid'ahnya. Ini munafik. Ya. Iya. Wa hadhil mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun tubayyinu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nasi. Masalah ini adalah masalah yang besar dan panjang lebar permasalahannya. Ya, yakni seorang divonis sebagai kafir, atau seorang yang dianggap dia itu telah gugur imannya Islam karena tidak melengkapi 3 syarat keimanan itu tadi, yaitu qalban wa lisanan wa amalan itu tadi, ya. Ya. Ada yang beramal dan berkata lisan, tapi hatinya tidak beriman, munafik. Ada yang beriman, yakin ini benar,
dan sempat terucap di lisannya sebagai kebenaran, tapi tidak mau beramal, tetap dia pada kemusyrikannya. Nah, ini kafir mu'anid, ya, terang-terangan menentang. Karena itu masalah ini masalah besar. Hal-hal yang menjadi syubhat untuk membantah prinsip yang demikian ini telah dibantah oleh Syekh dalam berapa poin? 13 poin syubhat telah diulas oleh Syekh dalam kitab ini, ya. Tubayyin laka, semuanya ini akan menerangkan kepada kamu, idza ta'amaltaha, kalau kamu memperhatikannya, fi alsinatin nas, di lisannya orang-orang, kamu tahu nanti kenyataan yang ada yang sesungguhnya. Tara, engkau melihat man ya'riful haqqa wa yatrukul amala bihi, ada yang ya'riful haqq, ada yang ngerti kebenaran, wa yatrukul amala bihi, tetapi tidak mau beramal dengannya, li khaufin, karena takut, li khaufi naqsid dunya au jahin au mudara, karena takut kekurangan dunia, dunianya lepas, atau jah, kemegahannya, kemasyhurannya atau keagungannya, kebesarannya akan lepas. Takut kalau tidak diakui kiai, mudara, atau dalam rangka mudara, ada yang mujamalah, sesungguhnya di sini lebih tepat mujamalah, bukan mudara. Kalau mudara itu boleh, kalau mujamalah itu tidak boleh. Kalau mudara itu tidak mengorbankan prinsip, tetapi tidak menyatakan prinsip itu terang-terangan, itu mudara. Karena takut ancaman terhadap dirinya ketika prinsip itu dinyatakan. Ini namanya taqiyah dalam istilah lain, menyembunyikan prinsip karena takut ancaman terhadap dirinya, ya. Tapi tidak mengorbankannya, tidak kemudian menyatakan prinsip yang batil, tidak. Paham ya? Tapi kalau mujamalah, berpenampilan, berkata, beramal dengan apa yang disenangi oleh orang, apakah itu hak atau batil, tidak peduli, yang penting orang itu senang, ya, basa-basi supaya orang itu senang, ya. Ini mujamalah. Mujamalah itu konotasinya sering berkaitan dengan mengorbankan prinsip. Sering pengertiannya itu ialah mengorbankan prinsip. Kalau mudaroh itu enggak. Jadi sebenarnya lebih tepat bukan mudaroh tapi mujamalah. Allah. Mungkin maksudnya Syekh di sini ya mujamalah itu. Ya. Wa tara man ya'malu bihi dhahiran la batina. Ada pula engkau lihat orang yang beramal dengan tauhid secara zahirnya, tetapi tidak beramal dengannya secara batinnya. Batinnya enggak percaya sama tauhid itu, zahirnya saja. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi, maka kalau kamu tanya tentang apa yang diyakini oleh hatinya, fa idza huwa la ya'rif,
ya'rifu. Ternyata kalau kamu tanya dia tidak tahu. Walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Akan tetapi dalam rangka kamu memahami permasalahan ini adanya dua golongan orang. Ada yang yakin hatinya tapi tidak mau beramal. Ada yang beramal tetapi tidak yakin hatinya. Dalam memahami permasalahan ini kamu hendaknya memahami dua ayat dari kitabullah. Yang pertama ialah ma taqaddama min qawlihi, yaitu apa yang disebutkan dalam firman-Nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini sudah dibahas. Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian kafir setelah kalian beriman. Ini keadaannya orang yang apa? Dalam keadaan orang itu mengucapkan kalimat kufur, istihza, memperolok-olok agama. Fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati, maka kalau kamu sudah pasti dengan keterangan bahwa sebagian sahabat ghazawur Roma, mereka memerangi tentara Rom ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafaru, sebagian mereka menjadi kufur bisababin kalimatin qaluha ala wajhil mazahi wal la'ab, menjadi kafir karena sebab kalimat atau perkataan yang mereka ucapkan dalam keadaan apa? Bercanda dan main-main, nggak serius. Tubayyinu laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khawfan min naqsi malin aw jahin aw mudaratin li ahadin. Maka ini menerangkan kepada kamu, telah menjadi jelas bagi kamu bahwa orang yang berbicara dengan kalimat kufur atau beramal dengannya, beramal dengan kekafiran, berkata dengan kata-kata kufur, beramal dengan amalan kufur, sujud rukuk kepada berhala, amalan kufur, menyembelih korban untuk berhala, amalan kufur, berkata dengan kata-kata kufur, ya, ala wajhil mazahi khaufan min naqsi malin aw jahin. Dia melakukan itu karena takut kekurangan harta nanti, atau akan jatuh martabatnya, au mudarah li ahadin, atau karena basa-basi kepada seseorang supaya orang itu senang, ya. Ini a'dhamu mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha. Ini lebih kafir, lebih jahat daripada orang yang mengucapkan kata-kata kufur itu dalam keadaan bercanda. Kalau tadi tidak serius, tidak dari hatinya, dan cuman main-main, dan dalam keadaan tidak sadar bahwa yang demikian ini kufur. Nah, sedangkan orang yang dalam rangka basa-basi tadi
dalam rangka berpolitik menyenangkan orang lain itu kafir, kemudian dalam rangka menyenangkan dia maka ikut berbuat kemusyrikan, kekafiran itu supaya dapat kedudukan, supaya tetap mendukung dia, fahadha lebih besar kekafirannya daripada yang main-main tadi. Sebab jelas-jelas sadar dia berbuat itu, jelas-jelas sadar, bukan main-main, betul-betul sadar bahwa itu adalah kekafiran. Ya. Wal ayatus tsaniyatu, adapun ayat kedua yang kamu ambil pelajaran daripadanya, ya, qaulu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mereka yang kufur kepada Allah setelah iman, kecuali orang-orang yang dipaksa berbuat kekafiran, dipaksa dengan diancam, diteror. Kalau kamu tidak berbuat begini, kamu tak sembelih, kamu tak siksa, kamu tak begini kan, tak begitu kan. Sementara hatinya mutmainnun bil iman, hatinya tetap mantap dengan tauhid. Falam ya'darillahu min haula'i illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Allah tidak menerima alasan dari mereka yang mengucapkan kata-kata kufur atau amalan kufur itu, tidak menerima alasan itu kecuali orang yang memang dipaksa, disertai hatinya dalam keadaan mantap dengan tauhid keimanan, tapi dia dipaksa. Ini yang diterima alasannya oleh Allah. Ya. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi. Adapun yang selain ini sungguh dia telah kafir setelah dia beriman. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw musyahhatan biwatanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malih. Adapun yang selain itu dianggap kafir, beramal dengan amalan kekafiran, bukan dalam keadaan dipaksa, dia beramal dengan amalan kekafiran karena takut, ya, takut atau dalam rangka mudaroh, basa-basi, atau dalam rangka untuk kecintaan dengan negerinya atau keluarganya atau kabilahnya atau hartanya. Au fa'alahu ala wajhil mazahi au li ghairi dzalika minal aghrad, atau dia lakukan dalam bentuk bercanda atau karena hal-hal lain dari berbagai tujuan-tujuan. Illal mukrah, yang dikecualikan dari ini semua ialah al-mukrah, orang yang dipaksa. Ya. Nah, jadi dua ayat ini memberitakan kepada kita, ya, orang itu bila beriman dengan hatinya dan lisannya tidak menunjukkan iman, bahkan memperolok-olok
iman, amalan iman, kufur. Orang itu beriman dengan hatinya, dengan mantap, dan berkata atau beramal dengan perkataan dan amalan kufur karena dipaksa. Ya, lain kalau takut dengan dipaksa. Ya, kalau dipaksa itu jelas-jelas kamu harus berbuat begini. Kalau enggak, saya akan memukuli kamu, saya akan membunuh kamu, saya akan begini dan begini. Nah, ini lain. Ini namanya mukrah, orang yang dipaksa. Tapi kalau takut, enggak ada yang maksa, enggak ada yang, cuman bayangan dia sendiri aja. Waduh, kalau saya berbuat begini nanti kan begini nanti masyarakat dan begitu. Bayangan sendiri saja, halusinasi. Tidak ada yang maksa, tidak ada yang nakut-nakuti. Karena lemah. Ya. Ini semuanya tidak teranggap sebagai alasan yang diterima, sehingga dianggap tetap kafir. Orang yang beramal dengan amalan kafir karena alasan-alasan seperti itu. Alasan yang dibolehkan ialah orang yang beramal dengan amalan kafir, kufur, atau berkata dengan kata-kata kufur, ya, tetapi dalam posisi dipaksa oleh pihak yang ditakuti kejahatannya. Hanya ini yang tidak dianggap kufur billah. Adapun orang yang main-main atau hanya sekedar mudarah atau mujamalah, nah ini kufur billah. Loh, tobatnya bagaimana ya? Syahadat kembali. Iya. Wala ayatu tadullu ala hadza min jihatain, ya. Dan ayat ini menunjukkan pengertian demikian dari dua sisi. Al-ula qauluhu illa man ukriha falam yastathnillahu illa al-mukrah. Di ayat ini Allah menyatakan illa man ukriha, dikecualikan dari apa ini? Dari man kafara billahi ba'da imanihi. Allah mengecualikan orang yang berbuat dengan atau berkata dengan perkataan dan perbuatan kufur, itu dikecualikan oleh Allah yang mukrah, yang dipaksa. Ya. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-'amali awil kalam. Padahal sudah diketahui bahwasanya manusia itu tidaklah dipaksa kecuali untuk beramal dengan suatu amalan atau berkata dengan suatu perkataan. Ya, orang itu dipaksa begitu ya. Kerjakan ini, kalau tidak kamu tak bunuh. Kerjakan ini, kalau tidak kamu tak siksa. Kerjakan ini, kalau tidak kamu tak beginikan dan tak begitukan. Ini dipaksa untuk beramal, dipaksa untuk berkata, katakan begini, kalau tidak tak beginikan. Katakan begitu, kalau tidak tak begitukan, dan sebagainya. Ini namanya dipaksa untuk berkata. Iya. Wa amma aqidatul qalbi fala yakrahu ahadun 'alaiha, fala yukrahu ahadun 'alaiha. Adapun akidah yang ada dalam hati ini tidak bisa dipaksa. Siapa yang bisa dipaksa? Ya, keyakinan hati. Siapa yang bisa maksa keyakinan hati? Tidak ada. Jadi kalau orang itu hatinya ikut yakin dengan alasan terpaksa, ya tidak benar. Tidak ada yang bisa maksa hati, ya. Kalau maksa untuk berkata sesuatu atau beramal sesuatu banyak,
yang bisa diperlakukan seperti itu. Tapi kalau dipaksa untuk meyakini hatinya nggak bisa. Jadi di sini perlu perhatian, hati harus tetap dalam keadaan iman. Ini yang tidak bisa dipaksa. Dan tidak ada alasan orang itu meyakini dengan hatinya sesuatu perbuatan syirik dengan alasan terpaksa. Benar ini, Omar? Tidak mungkin ya. Karena hati itu tidak mungkin bisa dipaksa. Kalau perkataan dan perbuatan perkara zahir itu bisa dipaksa. Wathaniyatu qawlu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang kedua, ayat yang kedua yaitu firman Allah Ta'ala, yang demikian itu karena mereka lebih senang kehidupan dunia daripada akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzaba, maka di sini Allah tegaskan bahwa kekafiran yang demikian itu yang disebutkan ayat tersebut dan azab Allah atasnya lam yakun bisababil i'tiqadi awil jahli awil bughdhi, tidaklah disebabkan karena keyakinan orang tersebut atau karena kejahilannya atau karena kebenciannya lidini awil bughdhi lidini au mahabbatil kufri, atau tidaklah karena kebencian pada agama dan tidaklah karena cinta kepada kekafiran. Wa innama sababuhu, sebabnya dia itu dikatakan kafir, anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya, bahwa dia itu mempunyai keinginan atau bagian daripada keberuntungan dunia. Fa'athalahu 'ala din, maka dia pun lebih mengutamakan keuntungan duniawi daripada agama. Ya, istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, lebih menyenangi kehidupan dunia karena dia merasa untung padanya daripada agama. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu ya, dari dua ayat ini menerangkan kepada kita, ya, ada orang yang hatinya yakin tetapi karena dipaksa beramal dengan suatu amalan kufur atau berkata dengan suatu perkataan kufur, maka dia tetap dianggap beriman dan Allah menganggapnya memaafkan dia dan menerima alasan dia. Ada orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, lebih mengutamakan dunia daripada agamanya. Ini bukan dipaksa, ya, tapi betul-betul memang kemauannya, dia punya kepentingan duniawi, ya, maka diharuskan dia mengorbankan agamanya. Yang demikian itu tidaklah diterima alasannya oleh Allah. Yang demikian itu kufur billah. Faham ini ya? Nah, jadi tauhid itu haruslah hati, lisan dan amal. Kalau salah satunya hilang, tidak dinamakan muslim orang. Ya, tauhid dalam hati hilang. Walaupun dia beramal dan berkata dengan amalan dan perkataan tauhid, tetap tidak dianggap muslim. Allah yang tahu, dia munafik. Ini kaidah ammah. Adapun sekali lagi di dalam memvonis seseorang, menentukan seorang ini musyrik, ini kafir, itu enggak boleh
gampang tersebut. Lain, ini perlu proses yang khusus di dalam vonis kepada si A, si B, bahwa si A musyrik, si B kafir. Nah, ini tidak boleh sembarangan, tapi melalui proses khusus. Yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah prinsip apa? Prinsip umum, kaidah ammah ya. Adapun dalam hal ta'yin, dalam hal menentukan memvonis si A, si B, itu melalui proses. Nah, untuk proses betul-betul memahami kitab Kasyfus Syubhat ini harus ulangan. Ya, baru setelah itu dengan gampang kita akan mempelajari Fathul Majid. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا